Selamat datang di seri video pelatihan berbasis kompetensi teknisi pembangkit listrik tenaga surya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai memasang instalasi kelistrikan pada sistem pembangkit listrik tenaga surya tipe on-grid. Selanjutnya akan dibahas secara detail dalam video ini. Selamat menyaksikan Sobat Kompeten. Hai Sobat Kompeten yang siap berkarya. Pada hari ini kita akan menjelaskan terkait memasang instalasi pembangkit listrik tenaga surya tipe on-grid. Untuk yang pertama kali, di sini ada panel surya, yang mana panel surya itu adalah modul yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari untuk dikonversi menjadi energi listrik. Nah, kemudian gimana caranya agar energi surya ini atau energi listriknya itu bisa masuk ke dalam rumah? Nah, itu dari energi surya ini akan masuk ke dalam inverter. Di sini ada inverter string, yang mana inverter string ini dipasang secara seri, yang mana ketika ada solar panel yang troubleshoot atau terkena shading, dia akan berpengaruh ke panel yang lain, yang diambil itu adalah produksi yang paling buruk. Nah, untuk instalasi on-grid di inverter string itu, dia dari solar panel, dia itu ada kabel DC yang ditarik ke bawah, kemudian dia masuk ke box DC atau box combiner, kemudian dia masuk ke fuse. Nah, ke fuse ini dia adalah fungsinya adalah untuk menahan arus berlebih. Kemudian dari sini dia masuk ke SPD atau dia surge protection device, yang mana dia adalah untuk menahan dari sambaran petir. Kemudian dari sini, dari SPD ini dia akan baru masuk ke inverter. Nah, dari inverter ini dia akan dikonversi menjadi arus listrik AC, yang tadi kalau dari solar panel itu dia adalah listrik DC. Nah, kemudian dari sini, dari outputnya ini tadi, sebelum masuk ke rumah, dia harus masuk ke dalam MCB dulu. MCB ini adalah protection untuk yang output dari inverter. Kemudian dari sini akan disambungkan ke grid PLN, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang di sisi sini, di sini ada microinverter, yang mana kalau microinverter itu dia dipasangnya secara paralel. Nah, kalau untuk instalasi on-grid di microinverter, dia dari solar panel, dia langsung masuk ke inputnya. Jadi inputnya itu ada di sini. Nah, yang membedakan di inverter string dan di microinverter dengan microinverter, kalau di microinverter untuk pengamannya itu, untuk SPD, surge protection device-nya itu udah ada di dalam sini, dan fuse-nya juga sudah ada di dalam sini. Jadi dia tidak perlu memasang komponen seperti ini lagi. Nah, kemudian dari sini outputnya akan berubah menjadi listrik AC, dari DC solar panel ke AC, kemudian dia akan disambungkan ke MCB, dan kemudian dari MCB ini dia akan dihubungkan ke grid atau ke listrik PLN. Kemudian untuk sistem groundingnya, kalau untuk yang microinverter itu sedikit berbeda dengan string inverter. Jadi yang mana kalau yang microinverter, dia di sini tuh sudah ada lubang yang sebagai tempat untuk meletakkan kabel yang menghubung ke grounding. Jadi nanti di PV nanti di mountingnya dipasang grounding lug, terus kemudian ada kabel BC, kita menggunakannya dimasukkan ke sini, dikasih screw, terus kemudian dia nanti sudah akan masuk mengalir si microinverter. Nah, kemudian groundingnya itu sudah ikut di outputnya ini. Nah, jadi nanti manakala di rumah itu sudah ada grounding, berarti nanti dia sudah akan masuk ke grounding ini. Nah, nanti untuk komponennya seperti ini. Jadi nanti di solar panel itu ada kabel line, netral, sama grounding. Jadi nanti untuk grounding yang dari microinverter dia sudah ikut dari outputnya ini. Nah, sedangkan untuk yang dari string inverter, karena dia belum ada sistem untuk groundingnya itu yang SPD dan fuse-nya itu, jadi nanti dia dari atap itu nanti dialirkan, dia itu kabelnya mengenai semua mounting solar panel, kemudian kabelnya itu ditarik ke bawah, kemudian masuk dulu ke SPD dulu. Nah, setelah masuk SPD sini, ini nanti akan dialirkan ke grounding existing atau grounding rumah. Nah, manakala di rumah belum ada grounding existing atau grounding yang terpasang, maka kita harus memasang grounding tersendiri atau kita melakukan penanaman grounding. Microinverter dan string pun sama saja semuanya. Jika di rumah yang terpasang solar panel belum ada sistem grounding, dia harus menanam sistem grounding, karena jika tidak nanti akan berbahaya bagi listrik di rumah tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengecek untuk instalasinya. Jadi nanti kita akan mengecek untuk listrik DC
plus minus dari solar panel itu apakah dia menyambung atau tersambung dengan benar atau tidak. Nah, nanti jika dia tidak tersambung dengan benar, maka nanti di sini akan berbunyi. Nah, karena di sini dia tidak berbunyi, berarti untuk instalasi di sini dia sudah benar untuk yang di sisi SPD-nya. Kemudian untuk yang di sisi fuse-nya, nah dia juga sudah tidak berbunyi, berarti di sini sambungannya juga sudah benar. Nah, untuk kabelnya, pastikan juga kabelnya ini kuat dan kencang. Karena apa? Karena kalau instalasi per kabelnya dia tidak disambung dengan kencang, maka akan menimbulkan fong atau percikan-percikan kecil yang bisa membakar sisi sini. Ya mungkin kalau listriknya kecil, dia mungkin cuma melelehkan ini aja. Tapi kalau misalnya listriknya besar, dia bisa berpotensi untuk membakar keseluruhan jaringan ini. Dan itu pun akan berbahaya bagi kelistrikan rumah. Sobat kompeten, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Utamakan keselamatan kerja. Sampai jumpa di video lainnya dan salam kompeten.